Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amma ba'du. Tuhanku, sesungguhnya hambamu yang bermaksiat ini datang menemuimu, mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya kepadamu. Jika engkau terima dan engkau ampuni, maka sesungguhnya yang bisa melakukan itu hanya engkau. Dan jika engkau tolak, maka sesungguhnya hambamu ini tidak tahu harus berharap kepada siapa lagi selain engkau. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya dalam program Tangga Menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai di halqah 13. Halqah 13 ini kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang taubat. Sebelumnya kita telah membahas tentang syarat taubat, dan sekarang kita membahas tentang hakikat taubat. Apa hakikat taubat itu? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa hakikat taubat itu ada 3. Hakikat yang pertama dari taubat itu sebenarnya adalah kita menganggap besarnya dosa yang kita lakukan. Yang pertama, kita menganggap besarnya dosa yang kita lakukan. Di dalam kacamata orang beriman dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ada dikotomi pemisahan antara dosa besar dan dosa kecil. Secara hadis, secara dalil memang ada al-kabair, ada as-saghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi begitu seorang muslim, seorang mukmin itu memperbaiki hatinya, belajar hingga mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, begitu mengenal Allah, maka tidak ada lagi dikotomi dosa besar dan dosa kecil. Dalam pandangan orang yang mengenal Allah, dosa itu hanya satu, besar semuanya. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah tidak melihat definisi besar kecilnya dosa, tapi melihat kepada siapa dia melakukan dosa. Tidak melihat besar kecilnya ketaatan yang dia tinggalkan, akan tetapi melihat Zat yang maha besar yang tidak dia taati walaupun perintahnya itu sederhana. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan orang beriman ketika menyikapi dosanya. Bahwa orang beriman itu menyikapi dosanya seperti duduk di samping gunung yang dia merasa tidak aman jika sewaktu-waktu gunung itu meletus atau jatuh atau longsor sehingga merubuhi dirinya. Sekecil apapun dosa yang dilakukan, maka dia membayangkan seperti duduk di samping gunung yang sewaktu-waktu gunung itu bisa jatuh menimpanya. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka menganggap dosa, sekalipun itu dosa besar, seperti lalat. Lalat yang hinggap di wajah, yang bisa dia usir dengan sekali tepuk. Lalat yang hinggap di telinga, yang bisa dia usir dengan sekali tepuk. Jadi beda cara memaknai dan merasakan dan menyikapi dosa itu antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan bahwa maksiat kita kepada Allah itu walaupun
dia masuk dalam kategori maksiat yang kecil, tapi kita anggap besar karena kita melihat kepada siapa kita melakukan maksiat itu. Kemudian yang kedua, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari taubat itu sebenarnya adalah bahwa kita ini tetap merasakan bahwa taubat kita atas dosa-dosa kita kepada Allah itu tidak sempurna. Di pertemuan sebelumnya di muhasabah kita membahas bahwa di antara jebakan setan dalam ibadah kita itu adalah dengan menjadikan kita husnudzon, berprasangka baik terhadap diri kita. Kita setelah sholat, kita dibuat pede oleh setan, sholat kita diterima oleh Allah. Setelah melakukan amal soleh, kita dibuat percaya diri oleh setan bahwa amal soleh kita itu akan bernilai tinggi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, dia melihat dirinya dengan pandangan suudzon, ya, berprasangka buruk. Ketika selesai sholat, dia melihat tidak sempurna sholat saya seperti ini kalau dibanding dengan besarnya rahmat Allah. Ya, terlalu kecil karya ibadah saya ini kalau dibanding dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena taubat itu ibadah, maka dalam menyikapi taubat kita harus punya cara pandang terhadap diri kita bahwa taubat kita ini belum sempurna. Walaupun air mata sudah kita kuras setiap sujud saat kita teringat dosa kita. Walaupun pengakuan selalu kita sampaikan di sepanjang munajat malam kita, tapi orang beriman selalu merasakan, melihat dirinya bahwa amal taubatnya itu masih belum sempurna. Dan itulah yang diajarkan oleh orang-orang yang Allah pilih sebagai kekasih, sebagai nabi, sebagai rasul. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Ketika nanti manusia di padang mahsyar, kemudian mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama itu. Sedangkan di padang mahsyar itu mereka merasakan kondisi yang sangat berat. Maka manusia pada saat itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui orang yang mereka anggap bisa untuk berbicara dengan Allah sehingga Allah mempercepat pengadilan setelah mahsyar. Maka yang pertama kali mereka ketemui adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Begitu mereka menemui Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau Allah ciptakan langsung dengan tangannya, langsung Allah tiupkan ruhnya kepadamu dan seterusnya. Maka mahsyar ini berat, ya. Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pengadilan. Menyegerakan pengadilan. Maka apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya sesungguhnya hari ini Tuhanku murka yang tidak pernah murka seperti hari ini sebelum hari ini dan tidak akan murka seperti hari ini setelah hari ini. Dan sesungguhnya aku malu, lihat ini yang ingin saya sampaikan, aku malu untuk bertemu dengan Tuhanku karena dulu ketika di dunia aku pernah bermaksiat sekali kepadanya. Lihat, Nabi Adam hanya bermaksiat sekali kepada Allah. Dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon, tapi Nabi Adam tergoda mendekati dan memakan buah dari pohon itu. Karena satu kemaksiatan itu Nabi Adam alaihissalam malu, dan itu malu dia rasakan sampai di padang mahsyar, sampai di akhirat. Kemudian Nabi Adam menunjukkan, temuilah Nuh. Begitu menemui Nabi Nuh menyampaikan sama seperti yang disampaikan Nabi Adam, hari ini Allah sedang murka yang tidak pernah murka seperti hari ini sebelum hari ini, dan tidak akan pernah murka seperti hari ini setelah hari ini. Adapun harus bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya aku malu karena ketika di dunia aku terlalu tergesa-gesa mendoakan binasa untuk kaumku. Dan tergesa-gesanya Nabi Nuh itu setelah berdakwah 950 tahun. Nuh mengatakan, temui Ibrahim.
Ya, begitu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, maka orang-orang mengatakan, wahai Ibrahim, kau kekasih Allah, dan seterusnya. Maka mintalah kepada Allah agar mempercepat pengadilan, mengakhiri mahsyar ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesungguhnya hari ini Tuhanku murka yang tidak pernah murka seperti hari ini sebelum hari ini, dan tidak akan pernah murka seperti hari ini setelah hari ini. Dan sesungguhnya aku malu bertemu dengan Allah karena di dunia aku pernah bohong 3 kali. Dan bohongnya Nabi Ibrahim sebenarnya bukan bohong, tapi sebuah permainan kata untuk menyelamatkan akidahnya. Nabi Ibrahim ketika diajak untuk beribadah menyembah berhala, Nabi Ibrahim melihat ke langit, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku sakit. Orang-orang memahami Nabi Ibrahim sedang sakit, tapi Nabi Ibrahim menginginkan makna bahwa aku akan sakit. Siapa sih manusia yang tidak sakit? Ketika ditanya menghancurkan berhala, ditanya siapa yang menghancurkan berhala kami, Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan adalah yang memegang kapak itu, yang paling besar itu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya tentang istrinya oleh Raja Mesir, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim mengatakan, dia saudaraku. Nabi Ibrahim menginginkan saudara karena Allah, tapi karena istri, bagaimanapun istri itu adalah saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang Mesir itu memaknai makna bahwa wanita itu adalah saudaranya Nabi Ibrahim, bukan istrinya. Jadi 3 kali Nabi Ibrahim kalau dalam ilmu balaghah namanya tauriyah, ya, bermain kata itu, di mana Nabi Ibrahim menginginkan makna yang jauh tapi orang memahami makna yang dekat. Maka Nabi Ibrahim menjadi malu karena itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menunjuk Nabi Musa alaihissalam, ya, agar manusia menemui Nabi Musa. Begitu menemui Nabi Musa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu apa? Nabi Musa alaihissalam menyampaikan alasannya malu bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia, Nabi Musa pernah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan Nabi Adam, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu semua adalah hal-hal yang sudah mereka mintakan ampun kepada Allah di dunia. Sudah mereka taubati di dunia. Akan tetapi mereka masih merasakan bahwa itu belum cukup, belum sempurna, sehingga menjadikan mereka tetap merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sebenarnya masih ada, ya, hakikat taubat, yaitu cemburu untuk Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang lain melakukan kemaksiatan seperti dulu dia melakukan kemaksiatan. Jadi rasanya itu kalau melihat dosa setelah taubat, melihat dosa, melihat maksiat itu rasanya memang tidak suka saja. Sebagaimana para sahabat yang benci kembali kepada kekufuran setelah mereka masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di halqah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.